Sekarang Pandowo berada di Surabaya. Rumah ini terbengkalai kurang lebih 10 tahun. Dengan kejadian yang ada, nenek ini meninggal ditemukan oleh warga setempat itu 4 hari. Awal mulanya warga itu curiga, kenapa nenek ini nggak keluar selama 4 hari. Tapi nenek ini punya kesibukan, sebenarnya itu punya dagangan seperti ya kios, dia melayani kayak restoran, nganter belanja-belanja kayak gitu teman-teman ya. Nah, sebagai warga setempat itu kan juga curiga karena hidup bermasyarakat teman-teman ya. Akhirnya dari pihak masyarakat itu mencoba untuk masuk rumah ini, tahu-taunya si mbah ini udah meninggal ya teman-teman ya. Maka aku sebagai seorang eksplor, menurut cerita pandangan masyarakat setempat itu punya kecurigaan yang namanya ada suara-suara, hal-hal yang tidak masuk logika di rumah ini. Karena kenapa? Keterbengkalaian rumah ini cukup lama, 10 tahun loh teman-teman. Wow, sumpah keren banget, creepy teman-teman ya. Nah, aku sebagai seorang ekspor itu penasaran dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh warga setempat. Maka dari itu, aku sebagai seorang ekspor ingin mengeksplorasi tempat ini. Seperti apa? Jujur cukup merinding. Aku masuk rumah ini kalau dengar ceritanya gitu loh, teman-teman ya. Nah, sekarang aku masuk rumah jam 3 kurang 4 menit, guys. Karena kenapa? Aku juga penasaran sih dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya orang-orang ekspor juga gitu loh teman-teman ya. Oh my god, sumpah ini buat aku cukup merinding juga sih dengar ceritanya yang karena kenapa sih di sisi lain juga orang mati nggak sampai nggak ketahuan tahun dan 4 hari sudah nggak ada nyawanya gitu teman-teman. Ya kita doakan buat orang yang punya rumah nenek yang meninggal, semoga diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus doa buat orang yang punya rumah yang meninggal teman-teman ya. Di sini tujuan saya untuk mengeksplorasi bukan mencari hal-hal penampakan atau apapun ya. Khususnya aku penasaran dengan cerita yang ada disampaikan oleh warga setempat teman-teman. Allahu Akbar. Jujur ya, di sisi lain udah jam 3 nih men ya. Jam 3 itu sumpah hawanya itu berbeda banget gitu loh. Berbeda banget. Karena kenapa? Tidak tahu ini tiba-tiba kok merinding ya gue ya kan. Anjir, sumpah merinding banget men. Oh my god. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kamar mandi apa? Oh, ruangan dapur men ya. Ruangan dapur. Sumpah masih bagus juga interior atap-atapnya karena keterbengkalaiannya masih makan 10 tahun sih ya men ya. Ya semoga aja yang punya rumah keluarga dari bagian dari keluarganya punya rumah ini semoga mengurus lokasi ini biar nggak terbengkalai, biar nggak dijadi misteri atau mistis yang disampaikan oleh orang-orang setempat. Jujur, sebagaimana aku orang ekspor ini, ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jujur men, aku mulai merinding, nggak tahu ini ya, mulai merinding banget tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak tahu merindingnya karena mungkin aku capek bisa jadi ya teman-teman ya, karena aku juga habis mengeksplorasi tempat-tempat lain, langsung ngevlog di sini buat rekomendasi video menceritakan lokasi yang ada di sini. Oke lah, buat para sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Lokasinya cukup luas, rumahnya cukup besar guys ya. Ya mungkin nenek ini dulu bagian orang-orang mampu ya. Karena kenapa aku melihat dari bangunannya juga cukup luas banget. Assalamualaikum. Cukup luas banget. Sumpah men. Kok aku dengar suara-suara apa ini ya? Dengar suara-suara ayam kali ya, udah jam 3 teman-teman ya. Halo. Assalamualaikum. Jadi aku mendengarkan cerita dari kalangan masyarakat itu, adrenalin aku itu pingin masuk ke sini itu karena apa? Mengolah sebuah adrenalin, keberanian, tes mental, olah pikir, olah rasa ketika saat aku masuk dalam lokasi ini. Gimana sih adrenalin aku? Jadi aku sangat penasaran dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh warga. Maka dari itu aku untuk mengeksplorasi tempat ini tuh creepy, so. Apalagi di sini tuh ada kayak sapu. Duh, peninggalan zaman-zaman Simbah mungkin ya. Halo.
Sorry geng ya kalau jika ada suara-suara motor karena udah mungkin udah jam 3. Karena jam 3 itu katanya sih menurut cerita jam 3 itu adalah hal-hal yang seperti itu suka pada pulang gitu loh. Itu cerita mistisnya seperti itu. Halo, assalamualaikum. Cuman tembusan kamarnya cuman sekat-sekat gini aja teman-teman. Nah, ini ada kamar tapi bisa dibuka nggak ya? Oh nggak bisa dibuka men. Nggak bisa dibuka ya. Assalamualaikum. Oh my god. Ya Allah. Bikin merinding guys. Wes. Kok ada dengar suara? Enggak. Apa gua yang halus? Sorry geng ya. Gua refleks. Gua refleks teman-teman. Jadi terus akhirnya rumah ini dalam sebuah pengawasan dari pihak kepolisian teman-teman ya. Karena ada kejadian meninggal itu akhirnya diolah TKP sama pihak yang berwajib gitu teman-teman ya. Jadi tujuan di sini explore tidak menyinggung satu sama lain, cuman aku hanya menyampaikan keterbengkalaian saja kejadian seperti itu yang terjadi di rumah ini teman-teman ya. Ya mungkin karena usia si nenek itu meninggalnya karena faktor usia udah tua bisa jadi teman-teman ya. Jadi nggak ada kejadian-kejadian yang mengganjal. Semoga selalu senantiasa nenek itu diberikan apa teman-teman ya, diberikan lapang kuburnya. Assalamualaikum. Terbagi berapa kamar di sini itu, tapi di sini tuh ada batu besar ya, batu besar banget di sini. Ini kamar mandi. Oh my god, kamar mandi teman-teman, kamar mandinya cuman ini kamar mandi. Assalamualaikum. Ini ruangan yang pertama aku masukin. Kayak ada suara. Kayak ada suara. Itu suara tikus mungkin ya teman-teman ya. Oh my god. Assalamualaikum. Meninggal 4 hari itu nggak ketahuan orang. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Aku merinding ya. Kalau diem itu malah makin merinding men. Kalau aku diem, banyak diem itu merinding. Tapi banyak yang teman-teman yang request itu kalau aku explore tuh coba usahakan senyap. Ya aku coba untuk senyap untuk mengeksplorasi tempat ini supaya ada interaksi. Katanya seperti itu sih. Nah, setelah meninggalnya nenek itu teman-teman ya, itu sering terjadi suatu fenomena, suatu kejadian-kejadian, suatu suara
entah itu suara hal-hal yang seperti itu ataukah memang suara binatang yang seperti tokek dan apa yang lain dan kucing ya teman-teman ya. Kalau masalah hal seperti itu, kembali kepada suatu pemikiran kalian, pakai hal yang logika. Kalau orang meninggal itu udah pasti meninggal, nggak mungkin meninggal jadi hal seperti itu, jadi penasaran, itu nggak mungkin guys, karena setiap manusia makhluk yang bernyawa itu meninggal itu sudah waktunya. Teman-teman, jika ada silap kata ucapan yang membuat ada salah satu seseorang misalkan nggak suka dengan kata-kata saya, ada yang salah, karena manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf. Dari kesalahan, dari kehilafan itu kita memperbaiki suatu kata-kata teman-teman ya. Jadi terkadang ini namanya kita vlog kayak gini teman-teman ya, sendirian, terkadang itu juga tegang ya. Halo. Ini batunya besar banget ya. Ini kayaknya batu apa ya? Oh, batu untuk kolam renang, kolam ikan ya. Kolam-kolam ikan itu ya teman-teman ya. Ada suara batuk siapa ya? Mungkin teman gua yang di luar lagi nungguin saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai di sini aja petualangannya untuk mengeksplorasi tempat ini, karena kenapa? Dengan kejadian yang seperti itu buat pelajaran kita semua, pertebal iman kita, perbuat baik supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah teman-teman ya. Assalamualaikum. Agak berisik ya teman-teman karena di pinggir jalan ya.